Halo, Bang Asmi. Senang sekali nih. Bang Tony, Wow, ya, bisa ketemu sama-sama. di sesi ini, sesi Gema Kebijaksanaan, Bang Asmi. Jadi Gema Kebijaksanaan ini seperti namanya, itu menggemakan kebijaksanaan. Dari narasumber yang kita undang, yang kita seleksi, yang kita pilih secara ketat, kita undang untuk berbagi kebijaksanaan. Tentu saja kebijaksanaan ini kebijaksanaan yang nyata yang dipraktekkan, bukan teoritis. Sehingga kebijaksanaan dari para narasumber bisa kita gemakan, kita perbanyak, kita sebarluaskan, orang-orang akan menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi. Kemudian orang-orang bisa praktekkan, ada kebaikan bagi diri dia bisa berkontribusi, membawa manfaat lebih banyak bagi diri dia, kehidupan dia, orang lain, masyarakat, dan mungkin bangsa, negara secara keseluruhan. Terima kasih, Bang Asmi ya. Wow, Sama-sama Bang Tony. di sela-sela kepadatan aktivitas kehidupan sehari-hari masih berkenan bergabung dengan kita. Seorang Asmi Abu Bakar, keturunan Aceh, lahirnya tahun 72, 1972. Tentu nanti silakan ditanya langsung ya tanggalnya, mana tahu ada yang mau mengirimkan bingkisan gitu ya. Jadi Bang Asmi, narasumber kita pada Gema Kebijaksanaan kali ini, sebentar lagi tahun depan akan berumur 50 tahun. Satu usia yang sudah sangat mantap ya Bang ya. Satu usia yang sudah saya nggak gitu suka Bang Asmi dikatakan usia yang matang, Bang. Abang mungkin bisa tebak ya. Kalau matang itu, kalau buah matang sebentar lagi apa, Bang? Ah, gitulah Dimakan. ya. Oh, dimakan. Oke. Ini jawaban yang cerdas. Kalau orang tidak berhati-hati akan terlead, akan terarahkan. Kalau buah udah matang sebentar lagi apa? Busuk gitu kan. Nah, kalau ngomong umur matang itu kurang tepat. Seorang Iya. Asmi Abu Bakar lahir tahun 72, sebentar lagi berusia 50 tahun, tahun depan di awal. Kita beda usia cukup jauh nih Bang. Kalau Abang hampir Ya. 50, saya masih 20. Tapi ada plusnya. Setiap plus itu 10 tahun. Saya dengan Bang Asmi tidak beda jauh, beda tahun aja Bang. Terima kasih sudah bergabung dengan kita Bang. Nah, Siap, Bang. seorang Asmi Abu Bakar itu pernah menjalani kuliah formal di jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Indonesia di Serpong ya, Bang Asmi kalau tidak salah. Kemudian saat ini salah satu aktivitas profesional beliau adalah sebagai seorang pengusaha. Nah, pengalaman organisasinya cukup banyak, sangat bervariasi. Yang pertama, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kemudian sebagai Dewan Pakar Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Banten, lalu sebagai pemandu acara ASMI Show setiap Jumat di 100,6 FM Hotline Radio, sebagai Sekjen Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara, pendiri Forum Silaturahmi Pemuda Betawi, kemudian sebagai inisiator dan juru runding perdamaian Aceh, luar biasa, pendiri Bursa Buku Blok M Jakarta. Kalau lihat di sini, organisasinya banyak berkaitan dengan peranakan Tionghoa nih, Bang Asmi, juga dengan Betawi juga, dengan Aceh juga. Kalau lihat di sini sepertinya Bang Asmi keturunan atau peranakan Tionghoa nih, dan juga mungkin ada bawaan Betawi. Apakah seperti itu, Bang Asmi? Silakan, Bang Asmi. Ya, terima kasih Bang Tony. Satu kehormatan nih bagi saya boleh hadir di acara Gema Kebijaksanaan. Ya, Ya. Jadi bagi saya ini adalah satu apa namanya kemuliaan ya bisa terima kasih, Bang. dengan Bang Tony pula ya kan. Jadi tambah senang hati Terima saya. kasih, terima kasih. Ya, eh, mengenai latar belakang, kebetulan kedua orang tua saya dari Aceh, Bang Tony.
Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya dari Oke. Aceh, ya Oke. kan? Ya. Jadi saya dibesarkan di Jakarta Oh, dan orang tua sekarang dua-dua tinggal dari di, Aceh dibesarkan di ya, Jakarta. Ya, Bang? besarkan di Jakarta dan sampai sekarang saya tinggal di wilayah Serpong di Tangerang Selatan. Provinsi Banten ya, Ya, Bang ya? jadi ya, Ya. ya seperti itu eh, latar belakang keluarga saya. Oke, jadi ternyata bukan dari jalur atau dari garis peranakan Tionghoa ya, Bang ya? Ya, eh, begini Bang, kalau dulu ya barangkali sebelum saya tahu apa namanya informasi yang terbaru tentang rantai DNA kita ya kan, Mhm. kalau dulu saya dengan tegas mengatakan saya orang Aceh, gitu ya. Tapi Ya. kan sekarang boleh dikatakan di Indonesia ini unsur Tionghoaan itu jangan katakan tidak ada, gitu. Boleh jadi saya juga memiliki beberapa persen ya ketionghoaan saya dengan Oh, apa ya, teknologi ya, saat ini ya, kan ke sana ya. Bang, ya kan? Kalau ditelusuri sampai beberapa Ditelusuri. generasi sebelumnya gitu, Bang ya? Oke. Jangan-jangan lebih kuat saya daripada eh, sahabat yang lain misalnya kan. Penampakannya Oke. aja mungkin ya agak Iya, beda iya, iya. casingnya. Betul, 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 Bang. Begitu. Nah, ini jadi menarik nih, Bang. Abang secara Ya. generasi di atas ya, dari orang tua tidak Hmm. ada atau bukan dari Tionghoa, tetapi Abang malah mendirikan museum peranakan pustaka peranakan Tionghoa. Ini lokasinya ada di mana nih, Bang? Museumnya, Bang? Seputaran BSD, patokannya ITC BSD, Bang. Oh, Nah, di ITC BSD kawasan itu, ya. Mall kawasan ITC ITC BSD, BSD mudah ya. lah. Wow, oke. Ya, nah, Oke. Em, jadi gimana ceritanya nih Bang? Abang yang dari Aceh, kenapa mengkomunikasikan atau mungkin apa mempromosikan begitu ya, malah peranakan Tionghoa? Kalau yang banyak ya. terjadi kan asalnya dari mana, kelompoknya, sukunya, gitu kan? Kemudian mempromokan atau mengkomunikasikan tentang kelompok dia, suku dia, atau bangsa dia. Apa yang menjadi misi dari seorang Asmi Abu Bakar sehingga melakukan hal itu, Pak? Eh, Latar belakang sekaligus misi barangkali ya, Bang. Silakan, silakan Bang. Kita ingin mengenal lebih jauh Ya, nih. Ini tentu sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh orang, menjadi satu ya, inspirasi ya, motivasi yang akan bisa memacu kita semua. Silakan Bang Asmi. ya. Ada dua sebab barangkali yang ingin saya sampaikan. Kenapa kemudian saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Pertama, peristiwa 98, Mei 98. Ya Bang. Peristiwa kelabu bagi bangsa kita Indonesia, di mana tragedi 13-14 Mei adalah peristiwa yang semestinya tidak harus terjadi. Ya. Peristiwa tersebut begitu membekas bagi saya yang kebetulan juga menjadi bagian dari ribuan mahasiswa yang saat itu turun dalam proses reformasi. Ya Bang. Saya merasa eh, peristiwa tersebut tidak bisa saya lupakan begitu saja, justru sangat Mhm. membekas. Mhm. Saya selalu terbayang-bayang kenapa itu terjadi dan saya harus menyaksikan itu. Ya. Ya, hasil perenungan itu, Bang, kemudian melahirkan satu asumsi dari saya bahwa seandainya orang-orang Tionghoa, sejarah budaya orang-orang Tionghoa diketahui dengan baik, bisa diakses oleh masyarakat luas saat itu, tentu Ya. tidak akan terjadi peristiwa itu. Tak Ya. kenal maka tak sayang. Ya. Sekian puluh Betul Bang. tahun sejarah dan budaya orang Tionghoa disembunyikan, Mhm. sehingga tidak ada yang mengenal Ya. bagaimana peran kontribusi orang Tionghoa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mhm. Bagaimana mereka juga adalah pejuang-pejuang yang berguguran menghadapi para penjajah. Nah, itu yang saya simpan
pada saat ini di museum. Ya. Peristiwa kedua yang begitu mendasari saya adalah kejadian bencana alam di Aceh sekitar tahun 2004, akhir tahun ya Bang. Di akhir ya, di bulan Desember, itu pun tanggal-tanggal penghujung Desember ya Bang ya? Ya. Ya Bang. Itu tsunami. Bencana alam dahsyat. Ya. Betul. Di mana seluruh saudara-saudara orang Aceh ya dari berbagai komponen datang ke Aceh. Dan di antara yang datang itu adalah saudaranya orang Tionghoa. Iya, Bang. Ini yang kemudian begitu membekas di hati saya, bagaimana orang-orang Tionghoa datang mengantar tidak hanya bantuan, ya, tapi juga hidup bersama masyarakat yang sedang mengalami bencana. Dan boleh dikatakan mereka hadir dalam mulai hari-hari pertama sampai bertahun-tahun kemudian. Ya Bang. Ini saya melihat kok bisa terjadi hal ini, padahal berlainan etnis. Dan saya kembali merenung. Ya, Bang. Sesungguhnya kan orang Tionghoa juga sedang mengalami bencana yang juga dahsyat, tsunami juga. Puluhan tahun mereka kehilangan identitas dirinya, sejarah dan budaya mereka dihilangkan, disembunyikan. Harusnya saudara-saudaranya kan juga datang, seperti mereka datang ke Aceh saat itu. Itu bukan hanya bencana yang harus mereka selesaikan sendiri, tapi saudara-saudaranya juga harus hadir. Tapi mereka dipaksa menyelesaikan persoalannya dalam kesendirian, dalam kesunyian. Mereka dengan istilah-istilah berasimilasi lah, meleburkan diri, akulturasi lah. Padahal itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Nah, dua hal ini Bang, yang menjadi dasar utama kemudian saya mendirikan museum. Saya ingin berbagi kekaguman. Saya menemukan banyak hal penting sejarah bangsa ini ketika mengumpulkan bahan-bahan sejarah peranakan Tionghoa. Perjuangan-perjuangan mereka yang luar biasa, tidak kalah hebat dengan perjuangan-perjuangan di daerah lain. Seandainya ini diketahui masyarakat luas, maka kekaguman yang semula dari diri saya tentu akan menjadi kekaguman juga bagi yang lain. Dan ini yang saya ingin terus lakukan, Bang. Sampai saat ini. Demikian. Sangat-sangat menginspirasi ya Bang ya. Yang umum terjadi seperti yang tadi sudah sempat kita singgung, mempromosikan diri, kelompoknya, sukunya gitu ya, itu sudah umum. Tetapi kalau itu dimajukan, dijelaskan, dikomunikasikan yang bukan dari kelompok atau golongan sendiri, itu rasanya bunyinya, gemanya akan jauh lebih keras ya Bang ya. 2004, jadi beberapa tahun kemudian ada peristiwa besar di kampung halaman saya di Aceh, tsunami. Betul. Nah, peristiwa akhir tsunami, tahun ya waktu itu ya Bang ya, akhir tahun Desember ya. Ya, akhir tahun. Ya. Itu juga saya itu peristiwa besar yang kemudian saya menjadi saksi bagaimana Aceh waktu itu menjadi satu tempat yang ya itu bukan lagi peristiwa kita di Indonesia, tapi peristiwa dunia ya, dengan korban ratusan ribu yang meninggal dunia. Dan di antara berbagai hal saya menyaksikan orang-orang Tionghoa hadir datang ke Aceh dan memberikan segenap perhatiannya untuk saudaranya orang-orang Aceh. Itu demikian membekas kepada saya, Bang. Dan menurut saya, orang-orang Tionghoa dalam setiap bencana di Indonesia itu selalu hadir membantu. Tapi di satu sisi, sesungguhnya orang Tionghoa mengalami juga bencana dan tidak ada saudaranya yang hadir membantu. Mereka seolah-olah menyelesaikan persoalannya sendirian. Jadi maksudnya
masing-masing kelompok atau suku itu harus berjuang sendiri gitu ya untuk kepentingan dia. Nah, dalam Ya, konteks harus ini kalau melihat dari misinya ya. Bang, Jadi bagaimana nih ya supaya apa namanya teman-teman peranakan Tionghoanya tidak berjuang sendiri, tetapi juga dibantu nih sehingga lebih banyak yang kenal, tidak salah persepsi seperti itu ya. harusnya seperti itu. Ya Bang. Tetapi kita ketahui orang Tionghoa dipaksa menyelesaikan persoalannya sendiri, Ya. ya. Dan bagi orang Tionghoa sendiri juga, mereka secara tidak sadar menjalani satu hal yang tidak semestinya. Harusnya saudara-saudaranya dari etnis lain ikut bersama-sama. Jadi saya dengan istilah yang selalu saya kembangkan, Bang Tony, seharusnya yang berasimilasi, yang membaur atau akulturasi, itu sebaliknya. Orang Tionghoa itu menurut saya sudah lelah mencoba memperkenalkan dirinya, berasimilasi. Tapi sebaliknya itu belum optimal. Bagaimana orang Aceh mengenal mereka, bagaimana orang Batak mengenal mereka, orang Bugis mengenal mereka. Itu yang belum terjadi. Jadi ada satu cara baru yang semestinya kita lakukan sebagai bangsa. Nah, dua hal inilah yang mendasari saya, mendorong saya untuk kemudian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Wow, kalau kita sehari-hari sudah sering ya mendengar, melihat bagaimana orang membela sukunya, membela daerahnya, membela agamanya. Tetapi orang-orang yang membela, yang bukan sesuku, bukan seagama, bukan sedaerah, itu tidak umum, tidak banyak yang kita bisa temukan. Saya berikan apresiasi tepuk tangan virtual ya ke Bang Asmi, luar biasa ini. Kalau kita lihat juga pengalaman Abang dalam mengisi seminar diskusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagian topiknya juga berkaitan dengan peranakan Tionghoa. Jangan-jangan nih, Abang jauh lebih memahami, menguasai dibanding sebagian peranakan Tionghoa itu sendiri terhadap latar belakangnya. Saya punya satu teman pada waktu bekerja di salah satu grup perusahaan besar di Indonesia, ada cabang atau kantor pusat kemudian dipindahkan ke Singapura. Dia mengatakan itu apa OCBC. Abang pernah dengar ya OCBC ya? Iya. OCBC itu istilahnya singkatan, satu singkatan yang kepanjangannya adalah orang Cina, bukan Cina. Karena meskipun keturunan, tetapi secara bahasa, adat istiadat itu sudah banyak yang terlupakan begitu. Abang tidak masuk dalam kelompok ini, bahkan Abang mungkin lebih menguasai dari sebagian yang peranakan langsung ya. Oke, Bang, ini menarik sekali apa yang Abang sudah tunjukkan ya. Dan kalau kita lihat Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini dari sejak 2011 loh. Bukan baru setahun, 2 tahun, sudah lama ini digagas dan dilakukan. Luar biasa. Dan saya lihat, saya ingat Abang pernah mengatakan di luar sesi ini, bahwa sudah bersatu nih, Indonesia ini boleh dikata secara umum sudah bersatu. Tapi belum bersaudara. Ada persatuan, belum ada persaudaraan. Ini gimana nih menjelaskannya supaya tidak salah kaprah, tidak salah tangkap. Gimana Bang? Silakan Bang Azmi. Ya, sesungguhnya kan bangsa dan negara ini itu kan karena semangat persatuan ya. Kita dari berbagai latar belakang ya. Kebinekaan lah istilahnya. Ya. Dari berbagai kelompok. Ini kita disatukan dalam bingkai Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tapi kita belum selesai di sana. Persatuan ini harus dilandasi oleh rasa persaudaraan yang kuat. Kalau pada suatu masa itu rasa senasib, sepenanggungan, itu yang membuat kita menggelora melawan penjajahan, ya. Seluruh komponen bangsa melawan, kita bersatu. Nah,
ada satu proses selanjutnya, yaitu mempersaudarakan. Kita bersaudara. Saya kira ini menjadi bagian kita saat ini. Jadi kita sama-sama bangsa Indonesia, tapi seolah-olah memang ada sekat, ada batas. Ya. Kita belum punya banyak momen untuk mempersaudarakan. Kita barangkali lebih menghabisi waktu untuk mengenali diri sendiri. Iya, Bang. Tapi kita tidak mengenal dengan baik saudara kita misalnya di Maluku, ya, di Sulawesi Selatan misalnya. Kita tidak tahu. Tapi seolah-olah pokoknya kita sudah satu bangsa. Nah, ini rapuh sekali. Kita tidak ada, kita dalam keluarga saja, Bang Tony, kan biasa berbeda pendapat, bahkan berantem dengan saudara kandung. Betul, betul, Bang. Tetapi kita kan selalu diingatkan kita saudara, ya. Dan ada momen-momen yang membuat perselisihan itu menjadi menjadi hilang, ya. Entah itu di meja makan atau ada orang tua kita yang mengingatkan. Suasana seperti itu yang belum hadir dengan baik di negeri kita. Ini yang seharusnya kita perbanyak. Tidak usah menunggu misalnya peristiwa-peristiwa bencana. Biasanya kita ini selalu dipersatukan oleh bencana alam biasanya. Kalau bencana alam itu kita lupa dengan perselisihan. Atau kayak Olimpiade nih bulu tangkis. Itu nggak ada lagi warna-warna. Semua bersatu. Betul. Tapi momen itu jarang. Olimpiade berapa tahun sekali. Bencana alam ya semoga nggak akan terjadi, kan seperti itu. Ya, Bang. Tapi justru itu yang seringkali mempersaudarakan kita. Dan kita kan nggak boleh. Harus ada variabel lain dong yang kita rekayasa, kita bentuk. Nah, apa yang saya lakukan sebetulnya hanya langkah kecil, Bang Tony, untuk memulai proses ini. Dan lebih jauh lagi, sebetulnya saya bukan membentuk sebuah museum orang Tionghoa, tapi sebetulnya museum tentang diri saya sendiri sebagai bangsa. Itu tentang identitas saya, bukan sesuatu yang berjarak dengan saya. Saya adalah bagian darinya. Ya, Bang. Jadi tidak tepat dikatakan saya misalnya kenapa Anda orang Aceh lalu mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Sesungguhnya saya orang Indonesia. Tionghoa adalah bagian dari diri saya. Dan sebaliknya, dan seterusnya. Nah, ini kan paradigma baru yang harus, kalau meminjam istilah gema kebijaksanaan, kita gemakan sedemikian rupa. Kan begitu, Bang Tony? Betul, demikian. Bang. Ini sebetulnya saya juga merefleksikan ya, momentum sesi ini, di mana Abang katakan kita jangan lagi membiarkan kelompok, daerah, atau suku, mereka yang harus menggemakan tentang diri dia, tentang kelompok dia gitu ya. Karena ini bagian dari kebinekaan Indonesia, maka kita yang tidak sama, tidak sedaerah, tidak sesuku itu juga harus mendukung, malah mengambil peran aktif untuk menginformasikan, menggemakan tentang keberadaan mereka. Nah, ini saya terapkan sekarang kalau Bang Asmi sadar ya. Apa yang saya pakai ini adalah kalau saya tidak salah namanya udeng dari Bali. Meskipun saya tidak menggunakan busana Bali itu secara lengkap, tetapi ini sebagai salah satu cara saya untuk juga memperkenalkan busana khas Bali. Jadi ngomong-ngomong, karena saya punya teman-teman di Bali maupun di berbagai daerah, di Bali saya pernah terima satu set lengkap. Ini bentuk penghargaan untuk saya pakai. Begitu juga saya punya ikat kepala yang Sunda ya, dari Jawa Barat. Teman-teman dari Jawa Barat pernah memberikan ke saya, juga dalam acara-acara tertentu saya gunakan. Bang Asmi, begini. Ya, Bang. Kita ini cukup banyak ya di antara kita yang wow keren banget. Saya dengar si A, si B, si C, apa yang sudah dilakukan, pengalaman hidupnya seperti apa, prestasinya. Ayo dong, lebih banyak lagi gitu ya. Seperti misalnya nih, tadi Abang sudah menyinggung,
Bulu tangkis Olimpiade ganda putri Gracia Poli dengan Apriani Rahayu. Tadi tanding dan akhirnya medali emas ganda putri. Wah, semuanya mendukung, nggak peduli dia di daerah mana secara umum. Kan begitu ya. Tetapi yang harus kita pikirkan gimana nih setelah ganda yang ini itu banyak lagi ganda-ganda yang lain. Tunggal-tunggal yang lain, campuran-campuran yang lain. Tidak mengandalkan hanya yang itu-itu aja. Nah, gimana? Pasti orang akan punya ekspektasi ke seorang Azmi Abu Bakar. Udah bang, diriin aja Museum Peranakan Tionghoa. Kalau orang harus ke BSD Tangerang Selatan, ngomong-ngomong saya juga orang Tangerang Selatan, saya tinggal di BSD ya. Kebetulan yang sangat sangat amat kebetulan kita dipilih satu panggung orang BSD, orang Tangsel nih Bang. Yuk Bang Azmi, bangun itu di daerah-daerah lain. Kan Bang Azmi udah pengalaman, udah tahu caranya. Jadi akan ada kecenderungan Bang Azmi akan digadang-gadang terus begitu ya. Apakah memang seperti itu yang Bang Azmi pikir yang terbaik? Abang yang maju terus, Abang gempur terus gitu ya, atau seperti apa? Ya, terima kasih sekali itu Pak. Itu mengingatkan kembali kepada niat awal saya mendirikan Museum Pustaka, Bang Tony. Iya, Bang. Sesungguhnya saya hanya memulai, ya, dan sangat merasa berarti sekali jika ini kemudian bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara yang lain. Barangkali nanti di Jawa Barat ya berdiri sebuah museum Papua begitu misalnya. Jadi Museum Jawa Barat nanti berdiri di Maluku begitu. Jadi ini getok tular. Ini kita tidak melulu bicara Tionghoa. Tionghoa ini hanyalah menjadi satu pintu masuk. Karena apa yang dialami orang Tionghoa menurut saya paling parah dari semua persoalan. Ya. Semua dimensi ini multidimensi. Apa yang dialami oleh orang Tionghoa itu paling menyedihkan. Mereka mengalami berbagai hal yang boleh dikatakan sulit dicari tandingan yang nggak ada. Ya. Mereka mengalami berbagai diskriminasi di berbagai sektor. Ya. Nah, semestinya kita memulai satu proses kebangsaan di mana menjadi saling mengenal lebih baik, Bang. Jadi bukan misalnya mendirikan lagi museum Tionghoa di mana gitu ya, di Kalimantan Barat lah misalnya, karena di sana banyak orang Tionghoa misalnya, di Pontianak. Ya. Kan alangkah indahnya kalau di Pontianak itu dibikin museum orang Minang, orang Padang gitu loh. Jadi ketika kita kepingin tahu lebih jauh tentang orang Padang, itu datangnya ke Pontianak. Lalu yang menjelaskannya bukan orang Padang, ya kan? Orang Dayak, orang Tionghoa, orang Melayu sana, ya kan? Kan indah sekali keindonesiaan ini. Nah, saya berharap sebetulnya itu yang terjadi. Ya, Bang. Jadi saya yang Aceh mendirikan Tionghoa, ya kan? Nanti orang Madura mendirikan museum tentang Sunda misalnya, kan keren Bang keindonesiaan kita kalau kayak gitu. Jadi itu tentang kita juga, tentang saudara kita. Ya Bang. Bayangkan Indonesia yang seperti apa yang akan terjadi, kan itu cita-cita semula, ya kan? Kebinekaan yang menjadi berkat, ya, bukan sebaliknya menjadi bencana. Jadi keragaman ini mendapatkan tempatnya. Nah, inilah Bang yang saya berharap agar kemudian museum seperti Tionghoa yang kami dirikan di Serpong juga berdiri di misalnya di Singkawang sana, tapi isinya bukan museum tentang Tionghoa. Kalau perlu museum Aceh di sana, di Singkawang sana. Ya kan?
Ya. Bayangkan indahnya Bang, belum jadi aja kita udah senyum-senyum gitu. Membayangkannya ya. Bayangkannya kan. Oke, oke, oke. Jadi eh, yang Abang maksud adalah boleh-boleh saja Museum Peranakan Hmm, Tionghoa ataupun berkaitan dengan informasi yang lebih banyak tentang peranakan Tionghoa berdiri dibangun di daerah-daerah lain. Tapi tidak harus Abang sendiri yang melakukan gitu ya. Itu satu poin yang saya tangkap nih. Tolong oke. dikoreksi, diluruskan kalau belum lurus Bang. Ada bengkok-bengkok naik turun dikit, diluruskan. Yang kedua, itu bukanlah harus mengandalkan seorang atau dua orang Asmi Abu Bakar, tetapi harus lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang melakukan itu. Jadi Abang contohkan Ya, di daerah yang mayoritas apa, itu malah perlu dibangun yang tidak banyak di situ. Jadi orang di sana mengenal juga bagian atau daerah atau ya. orang yang lain. Begitu ya, dua poin utama itu ya, Bang Asmi ya, betul ya? Betul sekali Bang. Misalnya begini, kita sudah mulai di Aceh, ya. Ya, ya. Di sana ada persaudaraan Tionghoa di Aceh. Oh, Jadi yang oke. mengelolanya nanti itu bukan dari orang Tionghoa yang di sana. Hmm. Itu nggak boleh. Jadi Yang harus siapa yang mengelolanya mengelola? itu misalnya orang Aceh yang di sana, yang dari Tamiang, yang dari Gayo, yang dari Pidi, Ya. yang bukan Tionghoa. Begitu. Kalau orang Tionghoa sendiri yang mendirikan museum tentang dirinya, itu kurang tepat menurut saya. Sudah ada Taman Mini Indonesia Indah itu kan. Hmm. Jadi kalau yang di daerah Aceh berdiri Museum Peranakan Tionghoa dan itu Ya, dikelola atau dijalankan oleh orang Aceh ya. dari let's say dari daerah mana, Etnis Aceh lain. bagian apa gitu ya. Artinya tentu Iya. harus belajar dulu, cari tahu dulu untuk mampu menjelaskan itu. Memaksa diri, ya harus dipaksa. Iya, iya, Itulah tentu kita gunanya sebangsa. tentu saja dalam proses pembelajarannya diharapkan Yes. kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada gitu ya terkait dengan Ya, Tionghoa itu bisa dipelajari, bisa disebarluaskan di daerah Aceh maupun daerah-daerah lain sehingga orang semakin ya, paham tentang peranakan Tionghoa, tidak salah kaprah atau misinformasi lagi. Demikian ya, Bang Asmi ya. betul. Ya, Oke, oke. Bang, silakan ya kalau masih ada berkaitan dengan bagaimana kita lebih mempersaudarakan setelah kita mempersatukan gitu ya. Silakan kalau nanti ada poin berkaitan itu. Saya tertarik dengan inisiator dan juru runding perdamaian Aceh. Ini yang waktu itu zaman Pak Yusuf Kalakah atau berbeda nih Bang? Boleh bercerita tentang kita bagaimana kenapa Abang sampai mengambil peran di sana gitu ya? Tentu saja ini berkaitan dengan situasi yang cukup genting harus diselesaikan dan seterusnya. Orang-orang seringkali akan berpikir itu nggak urusan yang nggak enak lah, lebih baik janganlah berisiko dan lain sebagainya. Tapi abang kemudian terjun di sana. Seperti apa bang? Boleh cerita bang? ya. Jadi pasca kejadian 98 reformasi, saya Ya, waktu itu eh, dipilih oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk menduduki posisi sebagai pimpinan apa namanya semacam komunitas mahasiswa pemuda hmm. eh, Aceh se-Nusantara. Wow. Jadi itu Ya, nama posisinya apa tuh bang? Ketua umum kah atau sekjen, saya sekjen? sekjen, dia nggak ada Ah, ketuanya, langsung sekjen, ya kan? ya, ya. Jadi saya sekjennya, semacam forum komunikasi begitu kan, dari berbagai daerah orang Aceh yang ada di Surabaya, yang ada di kota-kota besar di Indonesia, bahkan ada dari luar negeri juga, ya. Kalau mereka punya Dan asrama-asrama, ya. Lalu kita kan melihat kampung halaman kita mengalami masalah yang perlu kita urun rembuk lah. ya. Nah, saya pada waktu itu eh, kebetulan karena prosesnya juga bermula dari Jakarta, kan kita selama reformasi dekat dengan almarhum Gus Dur, Bang.
Tony kan. Oh, iya, iya Bang. Nah, Iya. jadi proses itu sudah mulai jauh sebelum Pak Yusuf Kala. Jadi ketika Mhm. dari almarhum Gus Dur sebelum menjadi presiden bahkan masih Pak Habibie waktu Oh, itu. iya, 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 iya. Nah, jadi bersama Gus Dur kita sudah bertemu Habibie saat itu. Lalu saya melihat dan kawan-kawan mahasiswa pemuda Aceh, persoalan Aceh harus diselesaikan eh, ya secara kekeluargaan. Ya, semua menganggap itu nggak mungkin ya. Mhm. Eh, dan ya resikonya sangat besar ya, Iya, berdiri di antara kedua belah pihak misalnya, iya. atau berpihak pada salah satu pihak, itu memang posisi yang sangat sulit ya. Nah, kebetulan pada saat itu kami sebagai putra-putra daerah di sana yang berjarak, kita tinggal di Jawa, di kota-kota lain, jadi kita merasa kita punya ruang ya, resiko yang tidak sebesar kawan-kawan yang ada di Aceh, Mhm. ya kan? Mhm. Nah, inilah yang kami suarakan. Lalu perdamaian yang merupakan satu hal yang mustahil ya, tidak terfikir oleh kelompok-kelompok yang bertikai, Pada itu waktu itu kemudian ya. mendapatkan jalannya, Bang. Mhm. Ya, Iya Bang. mendapatkan jalannya dengan almarhum Gus Dur waktu itu. Beliau memang sosok eh, bapak bangsa yang luar biasa, ya. Ya. Yang kemudian ide ini beliau terima, lalu terjadilah komunikasi-komunikasi awal dengan pihak-pihak yang bertikai di sana. Ya. Jadi duduk semeja, sesuatu yang nggak mungkin lah, ya kan? Ya. Nah, Iya Bang. ini yang kami dulu kerjakan bareng-bareng sesama Mhm. mahasiswa pemuda saat itu, Bang. Mhm. Jadi Iya Bang. komponen mahasiswa kan pasca 98 itu kan punya posisi sendiri, Bang ya, mahasiswa ya. 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 Artinya sosok Reformasi ya. mahasiswa nih ya masih ada suasana itu. Jadi masyarakat melihat mahasiswa itu menaruh harap, ya kan? Dan Ya. itulah yang terjadi di Aceh dulu. Dan saya waktu itu kemudian mencoba mengajukan ya ide agar terjadi perundingan, dan puji Tuhan ya ini disambut baik oleh semua pihak Ya. dan dimulailah proses perdamaian tersebut, Ya. berujung pada perdamaian pada tahun 2004. Itu sudah mulai menguatlah, Bang ya. MOU kemudian ditandatangani di Ya. tahun berikutnya gitu. Wow, ini kalau kita punya waktu lebih panjang, pasti bisa ceritanya lebih detail ya. Wah, Kalau mendengar secara garis besar begini, detik-detik atau iya, iya. waktu-waktu menegangkannya tidak bisa terceritakan Wah, semuanya. Ya, kita mengerti Bang, kita mengerti karena konflik Aceh ini bukan sesuatu yang mudah ya, yang gampang untuk diselesaikan. Luar biasa prestasinya Bang Asmi. Bang, ini juga kita menyikapi ya dalam kebetulan saat ini kondisinya sedang pandemi COVID-19. Bisa jadi di antara teman-teman yang melihat tayangan ini kemudian akan berpikir yang berbeda begitu ya. Jadi maksudnya, wah apa yang diomongkan bagus, bagus banget, tapi ntar deh nanti terlalu tinggi, terlalu jauh. Saat ini pun kita hadapi hidup dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Wow, itu perjuangannya luar biasa. Apalagi mau mempromosikan, mengangkat orang-orang yang lain gitu. Diri saya sendiri, keluarga saya pun itu perjuangan saya luar biasa. Ntar deh, nanti aja gitu. Bagaimana Abang menyikapinya dengan persatuan, dengan persaudaraan ini secara lingkup yang lebih dikatakan kecil sih enggak ya. COVID ini malahan global gitu ya. Bagaimana pesan Abang gitu supaya kita semua dalam sikon yang tidak mengenakan bagi sebagian besar di antara kita bisa terus ya menggunakan pesan-pesan kebijaksanaan yang Abang sudah katakan sejak awal. ya ada
satu hikmah besar di balik bencana yang begitu dahsyat yang kita alami dan belum berakhir ya. Semoga Ya, Bang. cepat berakhir bencana yang begitu dahsyat ini. Kita saksikan banyak sekali hal-hal yang menyentuh hati kita. Ya. Ya. Belum lama sebelum pandemi, boleh dikatakan ada jarak ya. Ada batas-batas yang membuat kita menjadi gagap dalam berhubungan sebagai sesama anak bangsa. Iya, Bang. Nah, tapi kemudian datang peristiwa ini, bencana ini, yang dimana kita saksikan dari hari ke hari perbedaan atau kegagapan selama beberapa tahun sebelumnya dalam berkomunikasi itu mulai cair, Bang. Iya, Bang. Jadi virus ini tidak memilih si A atau si B. Kita ini Betul. dianggap sama mereka. Betul. Nah, jadi siapapun dia nggak lihat latar belakang pikiran kita, ya. Dia partai apa, pendukung siapa, nggak dia lihat. Nggak ada dia pilih-pilih itu. Nah, kita mulai sadar bahwa sesungguhnya kita satu tubuh. Ya, Bang. Menjaga orang lain sesungguhnya sedang menjaga diri. Ini begitu nyata sekarang. Ya. Menjaga diri sebetulnya kita sedang menjaga orang lain. Kalau dulu kan dalam bahasa yang sulit dipahami, Bang. Ya, Bang. Menarasikannya itu sulit ya. Kadang ada yang antenanya panjang, ada yang pendek, ya kan? Tapi ketika dia diuji dengan kenyataan, realitas sehari-hari, ini menjadi lebih mudah dipahami. Betul. Oh, sesungguhnya kita satu tubuh. Enggak ada lagi kamu, saya, lu, gua. Enggak ada. Ini betul-betul menjaga orang lain, sebetulnya kita sedang menjaga diri sendiri. Dan ini mulai dipahami oleh berbagai masyarakat. Segala macam model antena. Ya. Nah, tetapi janganlah kemudian kita berlama-lama, karena ini hikmahnya. Harus ada rekayasa lain yang membuat kita bisa belajar. Ini kan contoh. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera lewat dan kita bisa mulai dalam suasana yang tidak seperti ini, kita uji apakah bencana ini kita sanggup belajar atau tidak. Dan ini menjadi tantangan kita semua, Bang. Mudah-mudahan kita lulus ujian, Bang Tony. Ujian yang super berat ya, yang pernah kita alami di sekolah ya, Bang ya. Oke, saya mulai paham nih, lebih paham apa yang Abang sampaikan. Kalau di awal kan Abang katakan bagaimana jangan dalam konteks contoh di awal, jangan hanya orang peranakan Tionghoa saja yang mengkomunikasikan tentang mereka, tentang adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana yang bukan peranakan Tionghoa, itu akan jauh lebih kuat, lebih nyaring untuk mendukung promo terhadap peranakan Tionghoa. Berlaku terhadap yang lain. Kalau yang bukan Aceh mempromokan, mengenalkan, mengkomunikasikan tentang Aceh di daerah lain, tentu akan lebih kuat gemanya dibanding orang Aceh sendiri. Seperti itu ya. Jadi konteks filosofis yang Abang baru sampaikan terkait dengan pandemi pas sekali. Terima kasih Bang Asmi. Bahwa begitu kita menjaga diri, otomatis kita menjaga orang lain. Pakai masker lah, kalau sakit jangan keluar lah, begitu ya. Dan lain sebagainya. Kita jaga diri, kita jaga orang lain. Sebaliknya, kita jaga orang lain, jangan sampai mereka kenapa-kenapa gitu kan. Otomatis menjaga kita. Filosofi ini kayaknya pas benar ya. Pas benar malam hari ini Bang Asmi, terima kasih. Sama dengan yang tadi, Bang Asmi menjaga tanda kutip nih. Sehingga mendirikan museum peranakan Tionghoa, banyak mengisi forum-forum diskusi, forum-forum seminar peranakan Tionghoa. Bapak menjaga tanda kutip peranakan Tionghoa, sebetulnya Bapak menjaga diri Bapak,
suku Bapak, daerah Bapak, maupun secara Iya, keseluruhan. Gitu ya konteksnya, Bang. Betul ya? tepat sekali. Sepakat, Oke, Bang. oke. Wow, menarik kita bicara realita lapangan, kita bicara aspek filosofis yang lebih tinggi, kita bicara waktu yang lampau, kita bicara waktu sekarang COVID. Kayaknya udah cukup lengkap bicara kita ya, Bang ya. Ada lagi Iya. nggak kebijaksanaan dalam hidup Abang? Kita bukan mengatakan, wow, seorang Asmi Abu Bakar tuh sudah sempurna. Enggak. Setiap dari kita pasti ada kesalahan, ada kekurangan. Tapi bagaimana kita menggemakan kebijaksanaan dalam diri kita ke orang banyak, lalu orang banyak mendapat motivasi, inspirasi, ada bagian tertentu yang bisa dilakukan untuk kebaikan diri dan kehidupannya. Apalagi yang Abang boleh bagikan ke kita nih. Kita berharap Abang jangan terlalu pelit ya hari ini untuk berbagi sesi ini. Silakan Bang Asmi. Ya, tentu apa yang saya jalani ini merupakan satu proses yang cukup panjang, Bang Tony. Ya, Bang. Sebelum saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, saya sudah sebagai putra daerah ya. Saya aktif dalam bagaimana menyelesaikan persoalan di kampung halaman saya, masalah yang luar biasa terjadi saat itu. Jadi sebagai orang Aceh, saya juga tidak lepas dari identitas saya. Saya harus mengenali dengan baik, ya kan? Saya harus belajar banyak hal. Bagaimana saya belajar budaya, sejarah, karena itu bagian dari rangkaian menyelesaikan persoalan. Tidak cukup kata-kata, tapi juga perlu muatan. Nah, itu saya perlu belajar tentang diri sendiri. Ya. Dan kemudian saya juga mendirikan satu organisasi karena saya besar di Jakarta, organisasi Betawi yang masih berdiri sampai saat ini, Bang. Iya, Bang. Itu sudah berapa puluh tahun masih ada. Nah, terkemudian baru saya melabuhkan diri sampai saat ini membina Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kita tidak bisa loncat begitu saja, menurut saya. Ya, Bang. Kita harus tetap kenali diri kita dengan baik, baru berbicara selanjutnya tentang saudara kita. Betul. Ini proses itu harus ditaati, nggak boleh lompat. Ya. Jadi ini yang memang ya kalau dipikir-pikir berat ya, tapi jika kita melakukannya dengan cinta ya, Bang. Kita bisa tersenyum. Jadi lelah walaupun kalau bisa tersenyum kan hilang, Bang ya, karena dengan sepenuh hati tentunya. Betul. Nah, setuju. Ini yang saya mungkin ingin berbagi. Saya tentu tidak sempurna. Ada masa-masa di mana saya harus dimotivasi untuk tetap ingat dengan inilah gunanya. Misalnya kayak saya cerita sama Bang Tony ini. Barangkali nanti suatu saat saya menurun, ya kan? Semangatnya. Bang Tony harus ingatkan saya. Sebaliknya pun demikian. Jadi betul, janganlah berharap sosok saya akan terus bergairah bersemangat seperti ini. Saya manusia juga, ya. Barangkali besok saya terganggu. Ada hal lain yang menjerat saya gitu, pikiran saya, persoalan saya, ya kan. Nah, di sini kita harus saling menguatkan. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup sendiri. Dan mudah-mudahan saya menabung itu. Jadi apa yang saya lakukan sebetulnya saya sedang menabung sehingga kalau suatu saat saya bisa ini ada Bang Tony misalnya dan kawan-kawan yang lain, ya kan? Bang Asmi begini, kita dipersaudarakan, Bang. Ya, Bang. Itu dia menurut saya. Oke, Bang Asmi, nanti sebelum Abang memberikan semacam closing statement ya bagi kita semua, menggemakan kebijaksanaan yang memang Abang pegang untuk jadi bekal motivasi inspirasi bagi kita semua. Sebelum closing statement itu saya teringat kepada satu cerita nih Bang. Cerita ini saya bagikan di berbagai kesempatan dan juga saya tuliskan bahkan lebih dari satu buku saya. Jadi ada beberapa buku yang saya munculkan cerita ini. Satu ketika di waktu yang lampau, ada seseorang tugasnya menyalakan lentera. Jadi zaman dahulu
bukan di kita ya, itu menggunakan lentera, masih ada sumbunya gitu ya, lalu harus di ini. Nah kebetulan di zaman itu kan rumah-rumahnya masih berjauhan. Nah si tukang menyalakan lentera menjelang maghrib, menjelang petang, dia mempersiapkan apinya dengan pelindungnya, dengan tangganya, lalu dia mulai berkeliling satu rumah ke rumah yang lain. Begitu sampai di satu rumah, dia meletakkan tangganya, menyenderkan, kemudian menyalakan lentera yang terpasang di rumah itu dengan lampu atau lentera yang dia bawa. Begitu lentera rumah itu menyala, terangkan sekitar rumah itu, lalu dia ke rumah berikutnya. Jadi orang-orang menamakan dia si tukang lentera. Nah ini menjadi refleksi bagi kita bahwa kita harus mengupayakan diri kita ini menjadi semacam tukang menyalakan lentera, meninggalkan jejak kehidupan ini. Cerita ini sederhana. Dia tidak hanya menerangi rumahnya dia, tapi menerangi rumah-rumah orang lain dengan menyalakan lentera di rumah-rumah itu. Nah, kita tentu saja ingin dari acara atau sesi Gema Kebijaksanaan ini lebih banyak lagi orang mau memberi, berbuat, membawa kebaikan tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain, lingkungannya, masyarakatnya, bangsa, negara, bahkan mungkin dalam konteks tertentu dunia. Ini yang kita ingin, dan saya kutipkan cerita ini supaya lebih banyak lagi di antara kita yang memberi, membawa manfaat. Nah, Bang Asmi, Abang sudah meninggalkan jejak-jejak nih. Jejaknya tidak hanya jejak pribadi, tetapi jejak dari teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, lintas suku, lintas agama, lintas ras, lintas golongan. Luar biasa. Apa closing statement atau apa penyampaian akhir yang Abang bisa bagikan ke kita nih sebelum kita akhiri sesi ini? Silakan Bang. Ya, seringkali kita selalu memandang keadaan gelap gulita. Bahkan kadang kita larut menjadi tidak memiliki harapan. Dan gelap itulah sebuah pembenaran bagi kita untuk berputus asa. Sungguhnya kita adalah cahaya. Kita harus kembali ke jati diri kita sebagai cahaya. Dan kegelapan itu sedang menunggu kita. Seberapapun intensitas cahaya kita, mari bersama-sama kita bergandeng tangan. Sehingga bisa menjadi terang bagi semua. Saya kira itu dari saya, Bang Tony. Terima kasih. Baik, kita berterima kasih sekali kepada Bang Asmi. Waktu durasi yang ada terasa tidak mencukupi ya, tetapi poin-poin utama kebijaksanaan apa yang Abang sudah jalankan selama ini kita sudah tangkap poin-poinnya. Kita butuh orang-orang yang lebih banyak seperti Bang Asmi, bukan Bang Asminya yang diwajibkan lebih banyak, lebih keras lagi, tapi Asmi Abu Bakar yang lain gitu ya, yang harus kita duplikasikan. Bang Tony yang lain. Prestasi Abang jauh-jauh melampaui apa yang saya lakukan ya, luar biasa. Salut buat Abang, terus berkarya, terus membuat lilin-lilin lain juga bersinar, sehingga Indonesia akan jauh lebih bersinar, lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Bang Asmi atas kesempatan dan waktunya serta pengalaman luar biasa yang sudah dibagikan.